Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalian pernah mendengar, ya mungkin kalian sendiri, tetangga kalian, saudara kalian, yaitu ketika mengunjungi dokter sedang hamil ya, itu disuruh bed rest. Ya, wah ini bu, ini bed rest dulu. Nah, pasti ya pernah mendengar tersebut. Ya, jadi memang ada beberapa kondisi ya ibu hamil itu diharuskan bed rest. Ya misalkan sering kontraksi, ya kram-kram perutnya, kemudian ada flek-flek, ya ada flek darah saat hamil, kemudian misalkan tekanan darahnya sering tinggi ya saat hamil, ya itu juga ya harus bed rest. Ya jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu ya yang diharuskan ibu hamil itu bed rest. Hal ini tujuannya tentu ya supaya ibu hamil sehat, ya pertumbuhan bayi di dalam kandungan sehat, sampai proses persalinan. Itu yang diharapkan dari bed rest tadi. Ini upaya ya. Bed rest ini pun ada yang macam-macam ya. Ada dua, misalkan bed rest yang di rumah sakit. Nah, bed rest di rumah sakit ini tentu waktunya itu relatif singkat. Misalkan selama perawatan 2 hari, 3 hari ya, ataupun 4 hari misalkan. Ya ini relatif singkat. Beda dengan bed rest yang dilakukan di rumah ya. Nah, ini relatif lebih panjang biasanya. Nah, kemudian juga bed rest ini nggak kalian yang menentukan. Wah dok, ini saya mau bed restnya di rumah sakit saja. Wah ini dok, saya mau bed restnya di rumah. Ya ini tergantung dengan kondisi ibu hamil tadi. Ya setelah diperiksa, oh ini nggak bisa nih bed rest di rumah, nih ada rumah sakit. Oh ini bisa di rumah bu. Ya silakan bed restnya di rumah. Ya ini tentu ya setelah mendapat penilaian dari dokter terhadap ya kesehatan kalian, kesehatan bayi yang dikandung. Jadi intinya bed rest ini ya harus mengurangi aktivitas ya dalam jangka waktu tertentu. Gampangnya seperti itu. Bed rest ini bukan berarti kalian harus rebahan di tempat tidur sepanjang hari. Ya berhari-hari tidur terus ya ini bukan bed rest namanya ya. Ini bisa dikatakan ya nggak bisa gerak namanya. Ya bed rest kalau seandainya terus-terusan tidur ini malah bikin otot-otot kaku, ya sendi-sendi kaku, malah nggak bagus untuk sirkulasi darah kalian. Ya kemudian nanti malah bisa-bisa ya terdapat luka ya, luka tubuh akibat sering baring tadi. Sering baring terus juga ini akan bikin kalian stres ya. Stres ini nggak bagus untuk kehamilan ya, baik ibu ataupun janin. Nah kemudian muncullah pertanyaan ya, kira-kira aktivitas apa yang boleh dilakukan saat bed rest? Aktivitas yang bisa dilakukan saat bed rest ya ini sebaiknya memang harus ditanyakan ke dokter dulu. Dok, kira-kira aktivitas apa saja yang tidak boleh dan yang boleh, misalkan gitu ya pertanyaannya. Nah, tapi umumnya aktivitas yang masih bisa dilakukan adalah ya mandi, ya kemudian makan, jalan-jalan sore, ya, tapi jangan sampai kecapean. Ya jalan-jalan pagi misalkan ya, ataupun misalkan berkeliling rumah, melihat-lihat rumah, ya seperti aktivitas biasa. Intinya lakukan aktivitas yang ringan. Kemudian nyapu-nyapu, ya itu masih bisa lah, itu termasuk ringan ya. Tapi tergantung juga ya, nyapunya kalau satu rumah ya ini jadi berat ya, jadi capek. Ya kalau seandainya nyapunya dikit-dikit, misalkan ada nampak debu disapu dikit, ya itu masih ringan. Ya jadi jangan sampai aktivitas ringan tadi jadi berat. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang tidak boleh dilakukan saat bed rest? Nah tadi yang boleh dan sekarang tidak boleh ya. Jadi yang nggak boleh tentu aktivitas berat-berat ya. Aktivitas berat ini nggak boleh dilakukan saat bed rest. Jadi aktivitas berat ini ya kalian hindari sampai ya waktu yang ditentukan ya dari kondisi medis kalian. Ya misalkan kalian gendong anak sambil nyapu-nyapu ini kan nggak boleh ya, berat jadinya. Ngangkat-ngangkat galon, ngangkat-ngangkat benda berat, beban-beban berat nggak boleh. Kerja misalkan sampai begadang ya, sampai larut malam kurang istirahat itu juga nggak boleh. Kemudian misalkan kalian mengalami plasenta previa ya ini juga kondisi yang nggak bagus ya. Jadi kalian harus hindari dulu berhubungan seksual, berhubungan suami istri kalau plasenta previa ini jangan dulu. Kemudian misalkan lari, ya jalan cepat, ya jongkok-jongkok ya, yang terlalu sering, ngangkat beban berat tadi itu juga nggak boleh. Pertanyaan berikutnya lagi, apakah bed rest ini boleh olahraga? Kalau kalian bed rest hanya tiduran seharian, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan ya otot ini kekuatannya menurun. Ya, baik otot di kaki, di tangan, di punggung ya ini akan menurun. Jadi nggak sehat, sirkulasi jadi nggak lancar ya. Ya jadi stres juga.
sendi-sendi jadi kaku, mau gerak nih agak kayak robot jadinya. Olahraga yang disarankan ya ini kalau kalian bed rest ya ini yang hubungannya dengan tangan ya, misalkan peregangan tangan ya, menggerakkan tangan. Ya, jadi intinya jangan sampai olahraga yang bikin perut kencang ataupun melibatkan bagian perut. Walaupun begitu jangan mentang-mentang tangan boleh olahraga kalian ngangkat barbel gitu ya. Jangan ya. Jadi cukup peregangan aja, pemanasan. Kemudian kalau seandainya bed rest ya posisi itu jangan satu posisi ya. Harus tidur miring ya, ganti posisi ya supaya peredaran darah itu lancar. Kalian tetap sehat ya, terhindar dari resiko-resiko perburukan akibat ya sering baring. Intinya ya saat bed rest bukan berarti kalian tidak melakukan aktivitas apapun, ya hanya rebahan. Ya karena itu akan cenderung membuat kalian bosan, stres ya, malah gawat kalau stres ya. Bayinya juga nggak sehat, kalian nggak sehat. Intinya hindari aktivitas berat, kurangi aktivitas kalian seperti biasa. Jadi dikurangi aktivitasnya. Aktivitas ringan masih bisa dilakukan, nggak mungkin kan kalian hanya tiduran, mau BAB misalkan di tempat tidur, mau BAKAM di tempat tidur, kan nggak mungkin. Mau makan di tempat tidur, ya makan ya berjalan ke dapur ya, perlahan-perlahan. Ya jangan juga semangat ya, misalkan waktu makan langsung lari gitu ya. Jadi hindari aktivitas-aktivitas yang berat. Jadi kurangi aktivitas dari biasanya, lakukan aktivitas ringan masih boleh. Tip untuk mengurangi bosan saat bed rest ya itu tuh nonton TV ya, kemudian baca buku ataupun novel ataupun komik ataupun melakukan kegiatan menyenangkan lainnya tanpa meningkatkan aktivitas ya, seperti itu. Kemudian saat disuruh bed rest sama dokter ditanyakan ya bed restnya kira-kira berapa lama, apalagi sudah bed rest 1 minggu nih, kunjungan lagi ke dokter ya, tanyakan dok saya sudah bed rest, gimana nih perkembangan kehamilan saya, kesehatan bayi saya ya, sehatnya saya gimana, kondisi saya saat ini ya. Jadi ditanyakan ya, jangan disuruh bed rest dokter 1 minggu nggak datang-datang lagi ya, ya nggak tahu perkembangannya gimana, jadi perlu kontrol ulang. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.